Halo, selamat datang kembali di channel Widi dan Weda. Kali ini akan kita sedikit melenceng dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini seputaran tentang kuarantin atau karantina COVID-19 yang diterapkan di kapal pesiar. Nah, ada beberapa hal yang mungkin tidak diketahui di sini di kapal. Jika kita mengalami close contact ataukah positif sebagai kru close contact dengan orang yang terdeteksi dengan positif COVID, kita sama-sama di karantina. Nah, kalau sekarang kebetulan saya mendapatkan musibah, bukan musibah sih, karena saya close contact dengan seseorang yang positif COVID-19. Nah, apa yang terjadi? Saya di karantina. Ini setiap negara memiliki prosedur yang berbeda. Kalau sekarang saya posisi lagi di Valencia, Spanyol. Nah, di Spanyol ini prosedurnya maupun close contact ataupun positif, kita akan dikirim keluar dan dicarikan hotel, diisolasi di hotel. Nah, di sana mungkin kita akan diisolasi selama seminggu atau 2 minggu. Ini tergantung prosedur yang akan berlaku. Nah, untuk saya sekarang, saya di sini eh, memang sedikit merasa tidak fair ya. Karena apa? Sebelum-sebelumnya teman-teman saya sebagai kru juga pernah mengalami close contact dengan tamu positif. Dia hanya dikarantina di kapal saja. Apa yang perbedaan antara di kapal dan di luar? Apa bagusnya? Nah, di sini perbedaannya itu sangat-sangat uh, jauh perbedaannya. Kalau kita dikarantina di kapal, gaji kita akan tetap dapat, walaupun hanya dipotong berapa dolar lah, tidak sampai kita tidak digaji. Nah, kalau kita di luar, maksudnya di hotel di luar kita diisolasi. Nah, itu di sistem akan diterangkan bahwa kita sudah disemak. Itu artinya company sudah tidak membayar kita lagi. Itulah yang saya sesalkan, itu yang saya kecewakan. Kenapa di saat saya terkena musibah close contact, bukan positif ya, close contact, saya mesti keluar. Nah, sementara teman-teman yang lain bisa kuarantin di kapal saja. Nah, mungkin itu nasib ya. Nah, saya di sini akan menerangkan atau menjelaskan apa saja fasilitas hotel yang diberikan kepada kru kapal pesiar yang terdampak atau yang mengalami close contact COVID-19. Nah, yang pertama saya menginap di sini, kebetulan namanya hotelnya itu adalah Serkotel Hotel. Nah, ini berada di Venice, Venice, Valencia, Spanyol ya. Ini sekarang ada 6 orang yang close contact berada di hotel ini juga, tapi kita kamar sendiri-sendiri. Fasilitasnya di sini ada. Oke, kita akan lihat. Ini sebenarnya saya terlambat ya untuk review karena ini saya sudah di sini 2 hari. Jadi acak-acakan dikit, maklum lah ya. Karena saya baru berinisiatif untuk membuat video vlog ini. Oke, inilah kita saksikan apa saja ya. Oke, kita sudah di kamar. Ini kartunya. Oh, tapi menurut saya lebih canggih di kapal sih sebenarnya. Untuk ruangannya mungkin lebih lebar di sini, cuma untuk kenyamanan lebih bagus di kamar passenger di kapal. Nah, kita masuk di sini. Oke, di sini ada toilet ya, toilet. Oh, saya sudah pakai 2 hari, jadi maklum acak-acakan. Oke, ini saya oke, toilet bowl sini untuk kita kencing atau buat BAB. Wastafelnya ini ada hand soap ya, ada hand dryer, ada hand towel, ada ini sabun, sampo, ada shower head. Nah, di sini ada bathtub. Lumayan sih kalau di kapal bathtubnya kayaknya nggak ada deh, kecuali kita di special class atau yacht club atau apalah, yang setiap company itu beda-beda namanya ya. Oke, di sini cermin. Oke. Ya. Yeah.
Dan ini baju, maksud saya lemari. Oke, ini baju kerja saya gantung saja biar nggak lecek. Ini sudah lecek karena saya ditelepon mendadak untuk pergi, ditendang dari kapal untuk isolasi. Jadinya ya nggak sempat beres-beres. Oke, ada safety box. Dan ini koper saya, you see, berantakan di sini ya karena saya kecewa. Saya taruh-taruh saja barang saya, nggak peduli. Oke, kamarnya tak berbalkoni, hanya ada window aja. TV-nya tua ya. TV-nya tua sekali nih. Bukan sih tua-tua banget. Mereknya oke, walaupun saya nggak di endorse. Oke, itu barang-barang saya di sini. Entahlah apa. Dan ini kebetulan saya diantarkan dinner sama pelayan. Untuk makanan kita free ya. Tapi servis hanya room service saja. Kita hanya makan di kamar saja. Itu karena kita isolasi diri, kita juga nggak dikasih keluar. Tiap breakfast, lunch, dinner kita selalu dikirimkan makanan seperti ini. Maksudnya dikirimkan ke kamar. Menunya ganti-ganti. Nah seperti sekarang ada kayaknya ini chicken breast dengan vegetable ya. Oke, langsung salad. Ada yogurt, strawberry yogurt, fruit yogurt. Ada still water. Oke. Ini barang-barang saya berantakan, password dan juga you see, this is sambal terasi. Haha, ini juaranya. Masker, telepon ada 1, 2. Di toilet juga ada 1. Oke, sayang ya. Ini selimut nggak dapat loh di sini. Saya nggak ngerti apakah housekeepingnya lupa atau gimana. Saya nggak ngerti. Saya untung bawa selimut ini. Oke, ini bednya sebenarnya ada 2, tapi dijadiin 1. Kesepian ya, coba ada istri. Oke, di sini 1 meja, 1 kursi. Nah, pemandangannya, oke, wow, small pool, swimming pool. Itu bukan swimming pool ya, kecil gitu, bukan, nggak bisa untuk ini, nyelam pool namanya. Oke, ini untuk kotanya di sini. Oke, depan ada gedung tinggi, entahlah itu perkantoran atau apa. Oke. Nah, kayaknya ini adalah pool bar ya. Ya, ini pool bar kayaknya kecil sekali. Kayaknya yang di Bali lebih wah ya. Ini kayaknya apa ini ya? Kayak lapangan untuk olahraga ya. Sekarang kebetulan jam berapa ini? Maaf, sekarang jam berapa ya? Where is my phone? Lah, biasanya mana on nih? Sekarang kita berada jam 8 malam. Jam 8 malam masih terik guys. Jam 8 malam lebih 6 menit. Nah, oke. Nah. Wah, waitressnya cantik guys. Mbak, aku mau ke sana, Mbak. Godain aku dong. Oke ya. Oke, nah itu fasilitas bagi kru yang melakukan isolasi mandiri atau isolasi di luar kapal. Kalau bisa jangan sampai keluar dari kapal, karena apa? Lumayan ya uangnya dipotong. Kita kalau di kapal seperti ini kita nggak dibayar, beneran nggak dibayar. Kita kehilangan station kita. Kalau saya di restoran, station yang sebenarnya saya harus kerja di sana, saya kehilangan station saya kehilangan asisten saya. Terus kalau saya mbak lagi, saya akan lagi prepare station baru, mungkin dapat asisten baru, saya tidak tahu. Terus juga disembarking date-nya juga akan berubah. Entahlah apakah saya akan lanjut kontrak atau mendapatkan kontrak baru. Itu masih misteri, saya tidak tahu. Semoga saja hanya melanjutkan kontrak, saya tidak kuat lama-lama. Oke, segitu saja, sekian saja review dari saya. Tetap jaga kesehatan untuk kalian para pariwisata atau para seamen ya. Para pekerja kapal pesiar, jaga kesehatan kalian karena dimanapun kalian berada, risiko selalu ada. Tapi di sini untungnya untuk penderita COVID tidak seseram di rumah lah. Kita di sini benar-benar
hanya proteksi diri dengan karantina saja, tidak ada yang sampai kapal diberhentikan atau apa. Mungkin kalau saja uh, case atau kapal mengalami positif terlalu jumlah banyak, mungkin saja kapal akan diberhentikan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, oleh karena itu bagi kru positif disembak dan stay di hotel di luar. Nah, pokoknya tetap berdoa dan jaga kesehatan. Terima kasih telah menyaksikan video Widi dan Weda kali ini, sedikit berbeda, mungkin akan lanjut lagi. Mungkin sekarang ini seputaran kuarantin ya, saya upload bagaimana kabar pariwisata kapal pesiar yang baru mulai buka saat ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa. Saya mau makan dulu ya. Kalian makan juga ya. Bye.